Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahuddin dari jurusan Asuransi Syariah semester 5C dengan nomor NIM 1914374. Saya di sini akan membacakan tugas pra UTS MK Aktuaria. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan mengenai asuransi syariah di Indonesia. Baik, adapun sejarah asuransi syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1994, di mana sejarah asuransi syariah pertama berdiri tepatnya pada tanggal 5 Mei 1994 adalah PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah dan PT Asuransi Takaful Umum yang bergerak di bidang asuransi umum. Sebelumnya, pada tanggal 24 Februari 1994 bisa disebut sebagai tonggak sejarah dalam industri asuransi berbasis syariah di Indonesia. Di waktu itu, PT Serikat Takaful Indonesia atau Takaful Indonesia didirikan. Hal tersebut dibuat sebagai bukti nyata terkait komitmen dan kepedulian terhadap perkembangan perekonomian Indonesia berbasis syariah. Untuk pertanyaan yang kedua, itu ada jelaskan mengenai asuransi sosial. Nah, asuransi sosial adalah asuransi yang menyediakan jaminan sosial untuk anggota masyarakat yang diproduksi oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan selang pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Tujuan dari asuransi sosial ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat, terutama para pegawai dan pensiun. Nah, untuk tadi asuransi sosial, selanjutnya ada sebutkan dan paparkan penjelasan jenis-jenis dan jenis-jenis dari asuransi sosial yang ada di Indonesia. Di sini terdapat 5 jenis asuransi sosial di Indonesia, yaitu yang pertama ada PT Akses ataupun BPJS Kesehatan, dan ada PT Jamastek yaitu atau BPJS Ketenagakerjaan, dan selanjutnya ada PT Jasa Raharja, dan ada PT Taspen, dan ada PT Tasabri. Ini untuk PT Akses ataupun BPJS Kesehatan, yaitu pada zaman yang memberikan jaminan proteksi kesehatan kepada para pegawai negeri, pejabat negara, penerima pensiun atau TNI Polri, veteran, dan pegawai negeri tidak tetap yang membayar iuran. Kemudian berubah menjadi BPJS Kesehatan yang berfungsi sebagai asuransi kesehatan sosial sekaligus jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang bersifat wajib dengan premi nasional. Nah, untuk yang kedua yaitu ada PT Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan, yaitu memberikan proteksi terhadap kecelakaan kerja, tabungan, hari tua, dan santunan kematian. Dan kini telah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Asuransi sosial tenaga kerja ini juga memberikan jangkauan yang lebih luas terutama kepada para pekerja lapas seperti tukang ojek, pedagang, nelayan, petani, hingga pekerja biasa lainnya. Untuk PT Jasa Raharja, asuransi yang diberikan termasuk para pengguna transportasi umum dan pengguna kehadiran pribadi. Proteksi yang diberikan berupa santunan kematian, cacat tetap, perawatan, biaya penguburan jika tidak punya ahli waris, dan penggantian biaya ambulans jika mengalami kecelakaan transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Untuk yang keempat ada PT Taspen, yaitu tabungan dan asuransi pegawai negeri memberikan jaminan hari tua berupa tabungan pensiun sekaligus proteksi jiwa. Ini merupakan program yang terbatas hanya bagi para pegawai negeri dengan premi yang dipotong dari gaji mereka setiap bulan. Nah, untuk yang terakhir yaitu PT Asabri, cukupnya terbatas bagi para personil Tentara Nasional Indonesia saja. PT Asabri memberikan proteksi terhadap risiko kematian, kehilangan pekerjaan akibat pensiun, atau memutuskan mundur dari TNI. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk menjelaskan perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Oke, baik langsung saja. Perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Asuransi konvensional memiliki konsep pengelolaan transferistik, sedangkan asuransi syariah memiliki konsep pengelolaan sharing risk. Seperti itu. Akad perjanjian, yang kedua ada akad perjanjian perbedaan. Asuransi konvensional memiliki akad jual beli atau disebut tadabuli, sedangkan asuransi syariah memiliki akad tolong menolong atau disebut takaful. Nah, untuk selanjutnya itu yang ketiga perbedaannya adalah kepemilikan dana. Untuk kepemilikan dana, asuransi konvensional kepemilikan dana seluruhnya milik perusahaan, sedangkan asuransi syariah milik peserta asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah. Untuk yang keempat yaitu sumber hukum. Asuransi konvensional memiliki sumber hukum dari pemikiran manusia dan peradaban, sedangkan asuransi syariah sumber hukumnya dengan mengacu pada Al-Quran, hadis, dan ijma. Asuransi konvensional tidak memiliki dewan pengawas syariah, sedangkan asuransi syariah memiliki DEFS yang berfungsi sebagai pelaksana operasional agar berjalan sesuai prinsip syariah. Untuk
Selanjutnya ada asuransi konvensional, ada istilah dana hangus, sedangkan asuransi syariah tidak ada istilah dana hangus. Untuk yang terakhir, perbedaannya adalah operasional bisnis. Asuransi konvensional memiliki operasional bisnis yang tidak menganut hukum syariah, sedangkan asuransi syariah memiliki operasional bisnis yang bebas dari maisir, boror, dan riba. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.